Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini Ibu menjumpai anak-anak berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari tema 7 yaitu kebersamaan. Kita akan belajar dari subtema 2 kebersamaan di sekolah, dan pada hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran yang ketiga. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 7 halaman 77. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika kelengkapan belajar telah disiapkan dan anak-anak juga sudah siap untuk kita belajar, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, kita akan mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca teks berjudul Piket Kelas. Setiap hari semua siswa bertugas menjaga kebersihan kelas. Setiap hari ada beberapa siswa yang bertugas melaksanakan piket. Setiap kelompok piket terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan. Masing-masing siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Mereka saling bekerja sama. Ruang kelas 2 pagi ini sangat bersih. Ruang kelas siap digunakan untuk belajar. Ibu guru datang memasuki kelas. Siswa memberi salam dan dilanjutkan berdoa bersama. Hari ini Siti dan teman-temannya menyimak kembali dongeng berjudul Kiki dan Kiku. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya anak-anak tentunya masih ingat dongeng berjudul Kiki dan Kiku yang kita pelajari bersama pada pembelajaran 2 yang lalu, bukan? Nah, anak-anak yang ada di rumah, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk menemukan kata sapaan yang terdapat pada dongeng berjudul Kiki dan Kiku yang telah kita baca. Anak-anak yang ada di rumah, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng berjudul Kiki dan Kiku. Apakah anak-anak masih ingat? Ya, salah satu cuplikan dongeng berjudul Kiki dan Kiku antara lain adalah sebagai berikut. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho 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 ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi cuplikan dongeng yang berjudul Kiki dan Kiku. Dari dongeng tersebut, dari cuplikan dongeng tersebut, ada kata sapaan. Terdapat kata sapaan. Kata sapaan itu diucapkan oleh Kiki kepada matahari dan juga matahari kepada Kiki. Dapat kita temui kata sapaan dalam cuplikan tadi antara lain, selamat pagi matahari yang baik. Kiki menyapa matahari dengan kata selamat pagi matahari yang baik. Maka kata sapaannya adalah matahari yang baik. Siti menyapa matahari dengan kalimat matahari yang baik. Selanjutnya matahari menjawab si Kiki dengan berkata, selamat pagi juga Kiki. Ho 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 ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku. Nah, yang menjadi kalimat kata sapaan dalam kalimat yang diucapkan oleh matahari ini adalah Kiki. Jadi matahari menyapa Kiki dengan kalimat selamat pagi juga Kiki. Nah, anak-anak, itu tadi adalah kata sapaan yang kita temukan pada dongeng. Ibu mau memberikan contoh kata sapaan lain yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Contohnya, selamat pagi anak-anak. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat sapaan. Kata sapaan yang digunakan adalah anak-anak. Selanjutnya contoh yang lain adalah, selamat pagi juga Ibu Guru, apa kabarnya hari ini? Kata sapaan yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah Ibu Guru. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu mau memberi contoh untuk kata sapaan dalam kalimat yang lain. Contohnya adalah, hei Lani, mengapa engkau bersedih? Dalam kalimat tersebut, kata sapaannya adalah Lani.
Dalam kalimat tersebut, kata sapaannya adalah Lani. Ada juga kalimat yang mengatakan, "Jangan ganggu aku, ayah, aku akan pergi dengannya." "Hai Doni, bagaimana keadaanmu hari ini?" Kata sapaannya adalah Doni. Atau, "Bagaimana keadaanmu hari ini, Siti?" Maka kata sapaannya adalah Siti. Contoh kalimat sapaan yang lain adalah, "Selamat pagi Mary, ayo kita bermain bersama." Kata sapaannya adalah Mary. "Apa kabarmu hari ini, Lani? Apakah kau sudah sembuh dari sakit?" Kata sapaannya adalah Lani. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi contoh berbagai kalimat yang mengandung kata sapaan. Setelah anak-anak mendengarkan contoh yang ibu sampaikan kepada anak-anak, sekarang ada tugas untuk anak-anak semua. Kita akan bersama-sama menemukan kata sapaan yang terdapat pada dongeng Kiki dan Kiko. Nah, di sini sudah disediakan kepada anak-anak semua beberapa kalimat yang terdapat dalam cuplikan dongeng tersebut. Kalimat-kalimat ini terdapat kata sapaan. Nah, anak-anak, coba anak-anak tulis kata sapaan yang terdapat dalam kalimat-kalimat ini. Ibu akan memberikan contoh kata sapaan pada kalimat yang pertama. "Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah." Kata sapaan yang terdapat pada kalimat ini adalah matahari yang baik. Kiki mengucapkan selamat pagi kepada matahari. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya coba kalian menemukan kata sapaan yang terdapat pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalimat kedua, "Selamat pagi juga Kiki. Ho 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 ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku," sahut matahari. Dari kalimat ini, kata apa yang menjadi kata sapaan? Nomor yang ketiga, "Kiko, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. Nah, dari kalimat ini, kata apa yang merupakan kata sapaan? Nah, silakan anak-anak menuliskannya di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya dalam aktivitas kita di kelas, Ibu sudah membagi anak-anak dalam kelompok-kelompok piket yang akan dilaksanakan mulai dengan hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Apakah anak-anak masih ingat teman-temanmu yang tergabung dalam kelompok piket denganmu? Nah, anak-anak, silahkan kalian tulis daftar nama teman-temanmu yang piket bersama-sama denganmu dan tuliskan beri tanda centang pada jenis kelamin mereka masing-masing. Jadi, misalnya yang berpiket pada hari Senin adalah Aaron dan teman-temannya. Silahkan Aaron dan teman-temannya yang piket pada hari Senin menuliskan nama-nama kalian di dalam tabel yang tersedia dan memberi centang pada jenis kelamin sesuai dengan nama kalian. Begitu juga yang berpiket pada hari Selasa. Contohnya, Vino dan teman-teman, silahkan menuliskan nama-nama kalian yang melakukan piket pada hari Selasa, lalu beri tanda centang pada jenis kelamin baik itu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kalian yang berpiket pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Cara kerjanya sama seperti pada hari Senin dan hari Selasa. Tulis kembali nama-nama kamu dan teman-temanmu yang berpiket pada hari itu, lalu beri tanda centang pada jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Silakan kerjakan di dalam buku tulismu masing-masing. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan melengkapi pernyataan yang berkaitan dengan pecahan. Nah, anak-anak, ada 3 buah pernyataan yang berkaitan dengan pecahan. Kita akan nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. Contoh yang pertama, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah
pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah, ini terdapat 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Maka pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah 1/2. Nomor 2, pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah, ini ada 1 perempuan dan 2 laki-laki. Maka pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah, silakan tulis pecahan berapa per berapa. Nomor 3, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah, ini adalah ada 3 perempuan dan 1 laki-laki. Maka pecahan tersebut, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah berapa per berapa. Silakan tulislah seperti contoh pada nomor 1. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Kita akan memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Contoh pada gambar nomor 1, ini ada 1 laki-laki, pecahan yang menyatakan banyaknya siswa laki-laki. Kira-kira ini ada 3 orang, 1 laki-laki di antara 2 perempuan, maka pecahannya adalah 1/3. Jadi kita hubungkan antara gambar dengan pecahan yang sesuai. Nah, berdasarkan contoh ini silakan kerjakan untuk gambar nomor yang kedua dan gambar nomor yang ketiga. Selanjutnya, kita akan juga memasangkan banyak siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan. Jadi, silahkan anak-anak menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan gambar yang tersedia. Silahkan silahkan menghubungkan dengan menggunakan garis seperti pada latihan sebelumnya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak menyelesaikan tugas ini, Ibu minta anak-anak untuk berpendapat. Tadi anak-anak sudah menuliskan namamu dan anggota kelompok piketmu yang melaksanakan piket setiap hari di sekolah. Nah, anak-anak, tentunya dalam kelompokmu ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Sekarang, Ibu mau tanya pendapatmu. Bagaimana sikapmu terhadap teman piket yang memiliki jenis kelamin yang berbeda? Silahkan tulislah pendapatmu di dalam buku tulismu masing-masing. Setelah selesai kalian berpendapat, maka kegiatan pembelajaran pada hari ini telah berakhir. Ibu berharap setiap materi pelajaran yang diajarkan dapat berguna untuk kalian semua. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.